Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya dengan aku di Melin World. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian mau ngecek energi ya. Jadi kira-kira rezeki apa nanti, bagaimana rezeki kita di beberapa waktu ke depan ya. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Tapi sebelum itu aku disclaimer dulu ya. Ini mungkin tidak untuk semua orang resonate, tetapi ini aku berupaya mencoba untuk memberikan yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan banyak dari kalian yang nyangkut di sini dan ini diperuntukkan untuk membooster energi kamu gitu ya. Jadi bijak-bijaklah nanti ketika kamu menanggapi bacaannya. Aku harap semuanya akan bisa menjadi hal yang lebih baik dan kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu mau. Ya, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai ya. So, aku mau coba ambil dari kartu tarot ini dulu, di Chinese Tarot. Udah agak lama aku nggak mainin ini. Yuk kita shuffle dulu ya. Aku ambil beberapa. Oh ya, jangan lupa ya buat kalian kalau masih dalam keadaan bimbang, ragu, atau nggak tenang, ditenangkan dulu dirinya. Bisa dengan cara mengambil posisi tempat duduk yang bagus, tenang, meluruskan belakang ya, atau ambil kursi istirahat, atau sambil rebahan juga bisa, tapi hati-hati ketiduran. Karena aku juga nyetel musik bukan buat tidur tapi musik meditasi loa ya. Dan mari kita coba ya. Nah, aku bakal pilih sekitar 5-an. Sorry ya, maksudnya aku belum beli tripod yang lebih memadai, lebih besar. Cuma nanti kalau kalian mau bantu aku mungkin nantilah ya. Kalau udah waktunya tiba aku bakal usahain buat kasih fasilitas ya. Memang lebih bagus lagi untuk kualitas gambarnya. Nah, di sini ada 3. Aku taruh di sini dulu ya. Dan sekarang aku coba ambil yang ini. Jangan ini dah. Ini aja. Dan pada dasarnya ya, kayak aku bilang, semua itu aku percaya bahwa memang nggak ada yang betul-betul kebetulan di dunia ini. Aku percaya itu. Orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, waktu, bahkan angka yang kalau kamu sering lihat angka HP atau di mana aja tiba-tiba lihat 10 10, 12 12 gitu. Sebenarnya itu aku percaya bahwa itu adalah tanda. Jadi banyak-banyaklah ibadah agar bisa kamu lebih tenang ya, bisa lebih tenang. Ketika kamu tenang, kamu bisa merespon lingkunganmu dengan benar gitu. Dan kamu juga bisa mempercayai intuisimu dan banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Jadi ya, tarik nafas buat kalian yang sedang melihat aku nge-shuffle. Mudah-mudahan ketika aku nge-shuffle ini energi kalian bisa ketarik ya, aku bisa baca ya. Dan sama aku bakal ya mau pilih 1 2 1 lagi ya. Oke, aku taruh dulu di sini. Dan
Oh, nggak susah ternyata ini plastiknya. Udah, aku coba shuffle lagi. Satu aja ya. Mana kalian? 3. Oke. Dan ini yang terakhir. Aku langsung keluarin dari ininya, dari kotaknya. Langsung aku ambil ya. Satu lagi. Oke, sekarang mari kita lihat, kita buka satu-satu. Jadi bagaimana energimu dalam waktu beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan ya. Aku disclaimer bahwa kapanpun kamu buka video ini akan teraplikasikan ketika saat itu juga, saat kamu membukanya. Jadi justice, thank you. Iya. Lalu lihat ada Six of Wands dan ini deh ya. Lalu ada 9. Ada key, ada mudah-mudahan veteran ya looknya. Dan coba aku lihat lagi, ada unleash, satu lagi di sini deh. Oke. Ini dia. Sorry, ini aku usahain ini ya biar muat kamera semuanya gitu. Jadi inilah ininya, tebarannya. Mari kita lihat dulu jadi gimana keuanganmu beberapa waktu ke depan ya. Jadi ini pertama tuh ada Justice, ada Two of Sword dan Three of Sword. Sebenarnya kamu keuanganmu itu dalam keadaan stabil. Jadi tapi ketika saat itu stabil, kamu harus berusaha untuk, bukan berusaha, jadi ketika keuanganmu stabil, jadi berhati-hatilah, bijaklah dalam mengalokasikan uangmu gitu kan. Karena di sini ada juga setelah, karena kamu stabil, tapi ada juga, bukan ada juga, tapi ada juga indikasi konflik batin yang harus kamu hindari. Dalam artian begini, kamu memang stabil gitu ya, jadi keuanganmu itu stabil, tapi beberapa waktu kemudian gitu ada ketidakpastian dalam beberapa aspek gitu. Ini bisa saja apa yang kamu usahakan itu tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam waktu dekat gitu ya, atau sehingga itu membuat kamu terjadi konflik batin gitu. Dan terus lalu ada Three of Swords, sehingga ya benar-benar membuat kamu merasa kehilangan
bukan kesempatan sih, memang ada identifikasi lost money gitu pada dasarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun ini ada indikasinya, jadi ketika kamu berasa bukan berasa, ketika keuanganmu itu dalam keadaan baik-baik aja, ke depan bakal baik-baik aja sebenarnya. Tetapi pintar-pintarlah dalam mengambil keputusan gitu ya. Apapun rencana keuanganmu harus pintar-pintar mengambil keputusan. Dan ada Nine of Wands, karena pada dasarnya kamu itu tuh sudah stabil sebenarnya, kepuasan kamu sudah mendapatkan apa yang sebenarnya kamu impikan selama ini gitu, secara finansial gitu. Jangan lupa juga, oleh karena itu jangan lupa juga berbagi gitu ya, jangan lupa berbagi. Istilahnya begini, berikan kembali, berikan kembali apa yang kamu punya itu, karena itu adalah jenis investasi gitu ya, apa dalam bentuknya sedekah atau apapun ceritanya. Jadi karena kamu memang stabil dalam beberapa waktu ke depan akan lebih stabil. Jadi yang pertama harus pinter-pinter ya dalam mengelola keuangan gitu ya, mengambil keputusan, dan jangan lupa itu berbagi, sedekah gitu ya. Berbagi dan juga untuk apa aku harus bilang, dan walaupun kamu bersedekah tapi kamu harus paham juga untuk mengebalance antara pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Pada dasarnya untuk ke depan ini itu tergantung dari keadaan kamu. Jadi the point ekonomi kamu dalam beberapa waktu ke depan itu berdasarkan keputusan kamu. Jadi di sini sentralnya adalah kamu sendiri begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan overthinking ya. Yang kedua, pinter-pinter mengalokasikan keuangan gitu. Seperti aku bilang tadi, jika kamu salah dalam mengambil keputusan keuanganmu, kamu akan berakhir pada kehilangan pundi-pundi uang gitu ya. Tetapi bukan berarti kamu pelit, tidak. Kamu juga harus di sini harus bersedekah gitu, berbagi apa yang sudah kamu punya. Hal itu itu bisa saja cara investasi lain dalam bentuk energi gitu ya, karena kamu memang sudah balance pada dasarnya. Ini orang-orang yang mungkin kaya tidak, tetapi sudah mendapatkan kenyamanan dalam keadaan finansial begitu ya. Karena jangan lupa juga, tapi bukan juga kamu itu harus bersikap boros gitu ya. Karena kenapa, ada masa-masanya setelah ini, nanti ada masanya kamu memang membutuhkan dana tersebut begitu. Jadi intinya apa? Bijak dalam mengelola keuangan gitu ya. Karena di sini kalau dibilang kamu bakal ketiban durian jatuh juga enggak gitu ya. Tapi memang kamu dalam keadaan balance, keuanganmu itu tuh dalam keadaan balance. Hanya saja kamu harus perlu mengontrol pengeluaran dan pemasukan gitu. Tidak boleh pelit, tetapi juga tidak bisa jor-joran royal ya. Jadi karena di sini pada lagi-lagi sebenarnya untuk kepuasan kamu boleh membelanjakan apapun untuk kepuasan kamu, tetapi tidak untuk berlebihan. Ini ada namanya ya berlebihan nyaman sih di sini, keberhasilan nyaman. Ini kan seperti Nine of Cups pada dasarnya. Ada emosi yang tercapai gitu, dalam artian memiliki uang banyak, maksudnya bukan memiliki uang banyak, memiliki uang dengan sejumlah yang kamu punya sekarang, atau dengan pundi-pundinya, atau bisnis begitu ya, yang menghasilkan kepadamu itu tuh adalah sebuah kepuasan gitu ya. Kamu sebenarnya adalah orang yang sudah berhasil secara finansial gitu. Berhasil di sini bukan berhasil yang dimaksudkan dalam masalah ini, bukan berarti kamu memiliki banyak uang tetapi kamu banyak utang, tidak. Tapi berhasil di sini adalah
kamu memiliki income yang cukup untuk kamu dan yang cukup untuk membeli kebahagiaanmu begitu ya. Oleh karena itu seperti aku bilang tadi, kamu memang diwajibkan untuk berbagi, tetapi juga tidak jor-joran, namun tidak boleh juga pelit gitu ya, dan tidak boleh juga overthinking hal yang buruk gitu. Dan dan kamu juga harus paham gitu ya, walaupun kamu memiliki kalkulasi yang benar, kalkulasi tentang sesuatu, jangan lupa bahwa kamu juga memiliki hal yang lain yang untuk dipikirkan. Dan nanti beberapa waktu ke depan, setelah kamu memang merasa nyaman, bakalan ada kamu dihadapkan oleh beberapa pilihan sebenarnya, dan pilihan terkait keuangan, dan pilihan-pilihan tersebut kamu tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi dari perencanaan-perencanaan sebelumnya, tetapi ini lebih ke intuisimu begitu ya. Ada nanti mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga, atau pokoknya setelah kamu merasa nyaman dan kamu bisa berbagi gitu ya, nanti kamu bakal dihadapkan dengan pilihan-pilihan keuangan gitu. Bisa setidaknya apakah investasi dulu atau membeli furnitur dulu gitu ya, atau membeli aset, atau ini uangnya dikemanain, untuk bisnis ini dulu atau untuk bisnis itu dulu. Nah, dan hal ini itu tidak bisa dilakukan diambil keputusannya dengan melalui perencanaan-perencanaan yang sudah kamu lakukan, tetapi ini memang lebih banyaknya berdasarkan intuisimu gitu. Ini adalah 32, ini lambang dari the moon. The moon itu biasanya sesuatu yang memang rahasia begitu ya, nanti kamu ketahui dan kamu juga tidak bisa perhitungkan. Inilah satu sisi dari kehidupan manusia, bahwa manusia itu tidak bisa seutuhnya selalu dalam keadaan memakai logika begitu. Kadang-kadang kita harus berpikir dengan yang namanya hati gitu ya. Dan ada kartu 33 Lenormand, memang kamu memang beruntung. Jadi sebenarnya kamu sudah memiliki kunci keberuntungan dari apa yang kamu jalankan gitu ya, keuanganmu segala macam. Hanya saja bagaimana kamu menggunakan kunci itu gitu ya. Menandakan bahwa kamu orang yang bisa mengatasi segala tantangan sebenarnya. Seperti aku bilang tadi, nanti di beberapa waktu ke depan kamu akan dihadapi dengan tantangan-tantangan, bukan tantangan tapi pilihan-pilihan yang memang tidak bisa dikalkulasikan dengan keadaan pikiran ya, dengan kalkulasi nyata sih. Tapi ini justru kamu harus menggunakan intuisimu gitu ya, dan kamu bisa mempercayainya. Karena kenapa? Pada dasarnya kamu adalah orang yang seimbang begitu ya. Pada dasarnya adalah kamu orang yang memiliki keberuntungan dan bisa menyelesaikan masalah begitu. Jadi tidak apa-apa gitu ya, kamu cukup melakukan apa yang kamu rasakan penting gitu, dan terus bersikap baik ya. Bersikap baik dalam artian di sini ada yang namanya transisi energi begitu ya. Ketika kamu berderma, memberikan sebagian rezekimu kepada orang lain, itu akan menjadi investasi di energi yang lain, itu akan menarik abundance yang lain sebenarnya. Jadi baik-baiklah dengan hal tersebut, dan hargailah perasaanmu, feelingmu, atau segala intuisimu terkait dalam apapun tindakanmu terkait yang berhubungan dengan rezeki dan keuanganmu gitu. Dalam artian secara keseluruhan, kondisi keuanganmu beberapa waktu ke depan itu adalah hal stabil begitu ya, stabil. Dan seperti kehidupan yang lainnya, kamu juga nanti akan dihadapi dengan banyak-banyak pilihan bisnis atau pilihan apapun investasi begitu ya. Tetapi kamu yang pertama harus dicatat bahwasanya di sini beberapa waktu ke depan kamu tidak boleh menjadi royal, jor-joran untuk membelanjakan sesuatu apapun itu. Tetapi kamu juga tidak boleh pelit gitu ya.
kamu wajib berbagi, tidak boleh pelit, tapi tidak dengan berhabis-habisan. Lalu seperti aku bilang tadi, akan ada banyak-banyak pilihan begitu ya, beberapa pilihan, dan itu yang kamu harus based on-nya, kamu mengambil pilihan tersebut tidak berdasarkan kalkulasi logika lagi, tetapi kamu memang akan lebih mengandalkan perasaan dan kalkulasi jiwa gitu ya. Kalkulasi gimana sih ngomongnya ya, kalkulasi dari jiwamu sih, jadi feeling ya, lebih menggunakan feeling. Ya, untuk kalian yang pebisnis atau segala macam, berhati-hatilah dalam ketika negosiasi ya, gunakan intuisimu, karena kenapa, sebenarnya kuncinya itu tuh semuanya sudah ada di kamu gitu ya. Kalau kamu mau sukses ya sukses gitu ya, kamu memiliki kendali yang cukup besar dengan dirimu gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kamu punya power dalam hal mengatur keuangan ya. Kamu punya power dalam menarik dan mengeluarkan rezeki gitu ya, menarik dan mengeluarkan itu ya, abundance gitu. Hanya saja sesekali kamu harus ingat kapan waktunya membelanjakan dan kapan waktunya untuk tidak membelanjakan gitu ya. Orang-orang siapa saja yang sepatutnya kamu dermakan dan siapa saja yang tidak patut kamu dermakan itu, karena kamu harus paham bahwa di setiap kalkulasi itu bakalan ada hal-hal yang tak terduga yang memaksamu untuk menggunakan uangmu gitu ya. Jadi memang ini kondisi yang baik, perasaan yang baik, perasaan yang baik, waktu yang baik. Hanya saja perlu kehati-hatian. Dan karena ketika kamu tidak hati-hati dalam mengelola emosi, uangmu gitu ya, pikiranmu, kamu akan hancur di sini. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi keuanganmu untuk beberapa waktu ke depan, dasarnya itu adalah nyaman, aman, tetapi beresiko ketika kamu tidak bisa mengambil mengambil keputusan dengan baik dan tidak bisa mengontrol laju masuk dan keluar uangmu dengan baik ya. Jadi itu saja menurutku gitu ya, yang aku tangkap energinya. Jadi bijak-bijaklah dalam setiap urusan keuanganmu, karena kenapa, di sini ada sentralnya adalah kamu yang memiliki otoritas untuk mengatur keuanganmu, mengatur rezekimu, mengatur jalan lancar ke aliran uangmu, dan kamu juga yang memiliki kunci untuk semua kesuksesan. Dan oleh karena itu jangan lupa untuk berbagi, tetapi jangan terlalu royal, dan kamu tidak boleh juga pelit dan overthinking ya. Oleh karena itu aku pikir cukup sekian ya. Kondisi keadaanmu, keuanganmu beberapa waktu ke depan itu tergantung dari tindakan kamu, tergantung dari kebijakan kamu. Kalau kamu mau baik ya baik, kalau mau buruk ya buruk. Jadi pintar-pintarlah dalam memanajemen uangmu, oke? Okay, I think that's all for this time. Thank you so much and see you for the next reading. Bye bye.